kita memilih jalan demokrasi itu sejak tahun 98-99. Sekarang kita menjelang 2024. Jadi ada ilmuwan politik itu menyampaikan bahwa suatu negara yang memilih jalan demokrasi itu bisa seharusnya sudah berada pada track demokrasi. Harusnya setelah 2024, Indonesia kalau menurut demokrasi dari barat itu harus masuk ke dalam demokrasi negara yang sudah terkonsolidasi dengan baik. Demokrasi yang bukan hanya prosedural, tapi demokrasi yang substansial. Ternyata apa? Sepanjang 8 kali pemilu, yang terjadi apa? Sistem politik kita justru belum mengarah ke arah demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik. Sistem politik kita yang tadi disampaikan, itu sistem politik aktor-aktornya ini membangun sistem politik bukan secara ajak, tapi apa? Dia membangun sistem politik berdasarkan kepentingan pragmatis ekonomi politik jangka pendek kelompok-kelompoknya, partai-partainya. Nah ini otokritik sebenarnya buat kita semua, buat partai Indonesia sebenarnya. Ketika tadi dibilang ya memang itu yang terjadi tiap 5 tahun sekali undang-undang berubah, undang-undang tentang pemilu atau partai berubah, soal ada revisi ya. Nah kalau kayak gini apa nggak ajak sistem politik yang dibangun? Kalau kita mengarah ke arah yang lebih demokratis ya, apa model partai politik? Kalau dibahas juga tadi masalah dinasti politik, partai politik yang ada kan kalau kita dari teori ya, ada yang tradisional, ada yang modern. Kalau dari indikator-indikatornya ya, dengan berbagai praktik yang dilakukan, ini masih nggak sebagian kecil partai yang sudah mengarah ke partai yang modern. Selebihnya masih modern ke arah yang tradisional gitu, dengan tadi ketokohan, dengan primordial, dengan dinasti politik dan seterusnya. Tapi kan itu dimapankan dinasti politik ini ya, bukan cuma sekedar di tingkat nasional, tapi tingkat daerah juga. Ketika suaminya sudah selesai, mungkin ke istrinya, mungkin ke anaknya dan seterusnya. Ini kan yang terjadi ya, termasuk tingkat nasional. Dan itu akhirnya jadi wajah politik Indonesia setelah 8 kali pemilu di era yang katanya demokratis. Jadi yang terjadi sekarang kan ketika partai politik siapa yang mengisi. Kalau kita bicara demokrasi ya, kan idealnya ini kan ya semua warga negara bisa berpartisipasi secara aktif dalam partai politik. Tapi ketika mereka yang punya sumber kekuasaan yang dekat dengan sumber kekuasaan itu yang kemudian bisa mendrive partai politik, mengendalikan partai politik. Ini yang kemudian dalam wajah yang lain, dalam bahasa yang lain disebut sebagai oligarki tadi. Hanya sedikit orang yang menguasai politik Indonesia. Nah di sini sebenarnya challenge-nya, tantangannya adalah buat masyarakat madani, buat civil society di Indonesia. Kita kawal agar penyimpangan yang terjadi itu geser lagi ke relnya. Agar apa? Agar kita ke track transisi ke arah negara yang lebih demokratis. Sehingga ketika nanti 2045 katakan Indonesia emas, Indonesia benar-benar menjadi negara demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik, yang demokrasi matang. Yang indikatornya adalah budaya demokrasi menjadi ciri khas kehidupan sehari-hari dari masyarakat, dari pelaku politiknya, dari pelaku ekonominya.